A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna mujahidin fi Palestina ya Rabb. Allahumma ansurna ikhwanina mujahidin fi Palestina. Berita terbaru, jangan sampai Antuna tidak pernah mengupdate Palestina ini. Sudah sekitar kurang lebih 6.000 yang wafat. Tapi ini sebuah wafat yang dirindukan oleh hamba Allah. Mereka pergi syahid di dalam mempertaruhkan agama Allah. Sekarang Hamas, kalau bahasa kita udah baga, karena selama ini terzolimi terus ya umat Allah. Ibu-ibu, kalau kita berbicara masalah Baitul Maqdis, ini masalah kita semua. Giroh Islam kita. Disitulah tempat prakteknya dakwah. Kita apa? Tidur masih nyenyak, kemana-mana masih bisa tenang, sehingga kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara kita ada di Palestina, khususnya ummahat, tidur mereka tidak bisa nyenyak, tapi selalu hati mereka, lisan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak yang mereka lahirkan dari rahim mereka, anak-anak yang cinta dengan Quran. Semoga untuk kita ke depannya, mari sama-sama kita semangat di dakwah, membantu agama Allah. Mana ada anak-anak usia remaja mereka yang berleha-leha seperti anak-anak kita pada hari ini. Saya tadi malam Muslim itu tegur sama abinya, "Mi, minta uang jajan ini udah seminggu." Abinya dengar. Terus apa kata abi? Muslim, anak-anak Palestina tak mikir uang jajan lagi dosa. Yang dia pikirkan kejahatan senjata dan jual beli Quran yang dipersembahkan kepada Allah. Muslim terdiam. Ya, semoga saudara-saudara kita diberi kesabaran oleh Allah. Sebenarnya akhwat, bisa aja Allah menangkan. Bumi ini milik Allah kok. Menang Palestina dimenangkan oleh Allah. Cuma Allah mau lihat giroh kita, sejauh mana kalian menolong agama. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan sebab itu akan kita baca doa di awal. Semoga saudara-saudara kita diberi kesabaran oleh Allah di dalam menyelesaikan problematika umat Islam di dunia. Di dunia tahu. Jadi kalau kita lihat kisah Islam ini dua ada, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Ini yang harus kita pahami. Jadi ingat-ingat sedikit-sedikit. Kalau kita lagi lalai, ya Allah, mereka ibadah dengan tidak tenang, sholat aja yang terdengar suara bom dan sebagainya. Kita yang aman-aman ini bangun malam pun susah, bersih
berzikir pun susah. Mungkin hidup mereka itu berapa jam, 20 jam tak berhenti berzikir. Akhwan, sedikit-sedikit ledakan ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selalu lisannya dan hatinya ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita ingat. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak rahmat yang Allah cucurkan kepada kita, terutama rahmat yang masih Allah berikan kepada kita untuk menduduki majelis-majelis ilmu ini. Karena ini salah satu pertanda bahwasanya Allah sudah mulai ridho dengan kita. Allah sudah mulai mengampunkan dosa-dosa kita. Bertahanlah di majelis ilmu yang kadang-kadang membuat kita berat, yang kadang-kadang membuat kita jenuh, ya, letih dan sebagainya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita takut harus punya perasaan rojak, tak tahu sekian banyak amal-amal ibadah yang kita lakukan, entah mana yang diterima Allah dan tidak. Maka terus ikhtiar, jangan merasa puas, jangan merasa banyak ibadah dan amal, karena kita tidak tahu. Dan saya sering ingatkan umat, jangan sepele dengan amalan-amalan yang kecil yang akan kita lakukan. Mungkin amalan kecil itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lebih mudah keikhlasannya dibandingkan dengan amal-amal yang besar. Betul apa enggak, umat? Selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik umahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, kembali kita ikhlaskan yang kita berada di majelis Saqafah ini. Semoga majelis ini majelis yang bisa melembutkan hati kita yang keras, yang bisa membuat hati kita giroh, semangat di dalam mengestafetkan atau melanjutkan dakwah-dakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Amin ya Rabbal. Baik umahat, kalau berdesak-desakan kayak mana pasien yang di belakang itu Bu Novi, berdesak-desakan ya. Lapang Bu? Ini masih lapang. Lapang. Kita lihat depan. Ya. Bisa lagi gitu. Baik, kita lanjutkan umahat bab fikih kita ya. Kemarin kita sudah kaji Tilawah. sujud tilawah. Saya pertanyaannya di akhir aja lah, jangan di awal ya. Nanti hilang konsentrasi. Apa Uni? Hilanglah konsentrasi belajar. Hilang sekarang nih. Itu yang seru. Ada challenge-nya Ustaz. Baik umahat, kita lanjutkan. Hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat, atau hal-hal yang boleh dilakukan dalam sholat. Saya kaji ini dulu, sholat berjamaahnya di skip dulu. Halaman berapa? Buka Om 390. Oke. Ada yang skip. Jadi kenapa kita kaji ini? Karena kadang-kadang kita berpikir begini, ini boleh apa enggak ya? Ini makruh apa enggak? Kualitas amal kita yang harus kita perbaiki, Bu. Cuman kalau misalnya itu boleh Ibu lakukan, ini makruh Ibu lakukan, sehingga kualitas amal itu kan berkurang. Karena kan makruh lebih bagus ditinggalkan. Kalau boleh 50-50. Kalau boleh itu dia berubah, dia nggak dapat pahala Bu Nur. Kalau sunnah dapat
meninggalkan rugi. Gitu ya kontennya ya Bu ya. Tapi ketika kita melakukan ini tidak mengurangi amal kita, tidak mengurangi kualitas ibadah. Yang pertama, menangis, mengeluh. Udah ya. Rasanya udah. Menangis, mengeluh, Merintih. Ya udah tadi berarti. Menggendong anak. Udah berarti. Diingatkan saya. Makruh sudah. Menggendong anak, memikul hal yang boleh dilakukan orang sholat. Jangan diulang dulu. Nanti kita pinjam catatan kawan ya. Tapi sunnahnya hal yang boleh aja saya. Yang enggak boleh. Makruh belum berarti. Ya makruhnya salah. Lanjut ke makruh dulu Bu ya. Nanti kalau ada waktu saya ulang. Itu bulan berapa nih? Bulan 14 Desember ya bulan Desember. Ya. Allahu Akbar. 14 Desember. 2002 lagi. Iya ya. Betul lah. Sekarang 2022 nih. 2022 saya. Yang ketiga kali setelah ujian saya. Chapter. Maaf ya Bu ya. Nanti kita copy aja ya. Lanjutkan dulu Bu. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Makruh lebih bagus ditinggalkan dibandingkan dikerjakan. Yang pertama, mempermainkan baju atau anggota badannya kecuali ada keperluan. Mempermainkan baju atau anggota badannya kecuali jika ada keperluan. Ini biasanya bagi ibu-ibu yang kalau sholat itu lasak, paham lasak nggak? Ya ya. Nah, ini jangan ibu. kainnya kadang-kadang Ya, kain turun, ya. Berarti intinya apa Bu? Nggak boleh banyak gerak. Nah, itu yang harus kita perhatikan umat. Jangan banyak gerak. Nanti kita bahas yang membatalkan sholat. Ya, kalau Syafi'i dia hanya boleh boleh bergerak itu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Hah? Maksimal 3 kali. 3 kali kalau berturut-turut. Iya. Kita kadang-kadang gerak ada 3 kali gitu. Lebih. Gatal lah ininya. Hidung kali. Nah, hidungnya nih. Kita kaji dulu. Mempermainkan baju Atau anggota atau badan. anggota badannya kecuali ketika ada keperluan. Tapi ini artinya di zaman Rasulullah itu kan sholat itu masjid itu kan belum ada besarnya Bu. Sholat aja dulu Rasulullah pakai naklun, pakai sendal. Kita bacakan hadisnya ya. Mu'aqib berkata, aku bertanya kepada Rasulullah mengenai meratakan kerikil dalam sholat. Lagi sholat meratakan kerikil. Saking begitulah lantainya. Gitu ya. Nah kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, janganlah meratakan kerikil ketika sholat. Tapi kalau terpaksa melakukannya, cukuplah meratakannya dengan sekali hapus saja. Nggak boleh banyak gerak. Terus ibu-ibu saya sering melihat yang sholatnya itu goyang-goyang. Makruh juga tuh Bu. Goyang-goyang tahu? Iya. Jadi ketika posisi 180 derajat itu bertahanlah kayak gitu. Banyak yang gini Bu. Kita udah praktekkan kemarin 180 derajat tuh begini Bu. Yang gini-gini itu 180 derajat loh. Sakit pinggang. Gini. 180 derajat tuh kayak gini. Nah, jadi nggak boleh juga banyak-banyak gini-gini. Kadang-kadang itu respect aja. Iya, dia kayak di bawah sadar. Biar kita tertibkan. kenyamanan waktu berdiri itu kan agak condong gini saja. Begini ya. Nggak 180 derajat tuh. 180 derajat tuh sakit ini kita tuh.
Kalau 180 derajat itu dikatakan sifat-sifat sholat Nabi kan, itu membuat kita Sehat. Jadi mata kita gini aja. Enggak lah Bu, Nek. Kalau Syafi'i dia matanya kan memang ke sejadah. Sejadah. Dia 180 biasa aja saya. Oh ya, nggak terlalu susah ya. Enggak terus susah Bu. Iya, biasanya agak tergini. Kenapa? Agak tergini gitu ya. Kalian kayak gini kan, Bu Sri? Iya. 180 nggak nih? Ya. Enggak, 180 begini, iya. tegak. Enso. Ini bertolak belakang. Banyak yang kita perbaiki, ketertibannya. Kayak kita bilang kemarin, sabar di dalam sholat adalah ketika kita merapikan sunnah-sunnahnya. Kan gitu kan Bu? Berarti kalau orang nggak merapikan sunnahnya, dia nggak sabar dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi di dalam hadis Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang yang bernama Yasar yang pada saat mengerjakan sholat dia meniup debu. Biarkanlah debu itu di wajahmu ketika sujud kepada Allah. Jadi tidak usah banyak-banyak gerak. Nah, kayak gitu-gitu. Kecuali memang darurat, nyamuk, misalnya udah lama gigit kitanya, gatal, nggak tahu lagi rukunnya sampai di mana, itu kan ganggu banget. Lagi flu, kalau flu lagi merah-merah, terganggu nggak sholat kita? Jadi terlap, pepes, ingus, najis nggak? Itu dia berada di bab najis. Cuman dia Bersih-bersih. kotor. Dan 2 kali kena ingus masih dipakai juga nih. Lihat pulaunya kan. Oke. Lanjut yang kedua, Muhammad. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat bertolak pinggang. Nah, dulu di zaman Rasulullah, tapi kan yang di buku internasional, buku terjemah kita bacakan aja. Bertolak pinggang ibu kan nggak ada bertolak pinggang, ada surat kayak gini kan nggak ada. Cuman ini ada hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah melarang bertolak pinggang di waktu mengerjakan sholat. Apa maksud bertolak pinggang? Meletakkan tangan di pinggang. Kan kita sudah belajar kemarin Umahat. Nah, karena meletakkan tangan di dalam posisi sholat itu hukumnya apa? Sunat. Sunnah kita udah kaji kan? Dah. Nah, kita harus lapang yang seperti ini. Jadi orang-orang Arab itu kadang-kadang dengan sunnah tuh dia sepele, begini-gini pula dia. Kayak gitu. Posisi meletakkannya masih ingat? Masih. Mana yang Syafi'i? Mana yang Syafi'i? Mana yang Hanafi? Mana yang Hambali? Hanya pegangan Syafi'i. Yang ingat Syafi'i aja kan ada pegangan. Iya. Sabar ya Bu Eli. Satu saat kita ulang ya. Iya. Bu, dipinjamkan catatannya Bu, yang lengkap. Di atas besar, di bawah dada, di atas Oke. dada. Lanjut Ibu. Yang ketiga, menengadah ke atas. Nah, ini kadang-kadang sering Bu. Hukumnya apa? Makruh. Makruh. Menengadah ke atas. Lirik-lirik Ustaz. Melirik-lirik. Kalau di dalam kitab ini hukumnya boleh kalau ada keperluan. Ya kayak nampak sesuatu. Iya. Gitu. Cuman itu khusuknya Ibu yang tahu. Kenapa bisa melirik-lirik? Makanya makruh salah satunya sholat di depan hidangan. Itu membuat mengganggu Bu. Gulanya ayam. Apa Bu? Habis pula ayam tuh. Langsung cepat-cepat sholat tak kebagian awak rasa kopahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatan itu, yaitu menengadah ke atas. Jika mereka tidak menghentikannya, penglihatan mereka akan dicungkil. Ini hadisnya Sahih Nasai, Ya, Muslim, Nasai dan Ahmad ya. Ini hadisnya. Berarti apa? Makruh kayak gini. Syafi'i pandangan matanya kemana? Ke sejadah. Yang ke depan siapa? Kembali. Lupa Ustaz. Kembali kan apa? Oh itu kan Nabi. Madangnya ke arah depan. Depan ya. Kalau Syafi'i ke arah sudut. Yang makruh ke Atas. Paham Bu? Nah di sini selanjutnya saya sampaikan lagi Ibu, memejamkan mata. Nah ini sering kita lakukan. Cuman ini ada berbeda pendapat di kalangan ulama. Kalau sholat malam tuh mau khusyuk tuh kadang-kadang menjamin deh. Nomor 4 ya. Memejamkan mata. Kadang kalau kepingin khusyuk Bu, kalau ngantuk lain dia Bu Nur. Kalau ngantuk kan tanpa sengaja tertutup gitu. Kalau ini memang menutup mata. Sebagian ulama mengatakan ini makruh. Coba ya. Sebagian ulama menganggap perbuatan ini makruh, tetapi sebagian lagi memperbolehkannya tanpa makruh sama sekali. Dan mereka menganggap bahwa hadis yang menyatakan makruh itu tidak sah. Ibnu Qayyim mengatakan pendapat yang benar, jika membuka mata itu tidak menghalangi kekhusyukan, itulah yang lebih utama. D-nya itu enggak sah. Melihat sesuatu. Ya, akan tetapi jika dengan membuka mata kita akan menjadi terganggu, misalnya di depan kita sholat ada ukiran, lukisan dan lainnya, Ibu ganggu nggak? Ganggu. Maka memejamkan mata itu tidak saja diperbolehkan, bahkan jika ditinjau dari syariat ini adalah yang lebih baik atau yang lebih kuat untuk mengatakan atau dikatakan sunnah dibandingkan dengan hukuman makruh. Jadi lihat keadaan dulu. Kalau mengganggu boleh. Saya sering sholat Ibu di rumah Ibu jamaah yang luar biasa rumahnya. Itu nggak khusyuk saya Bu. Di depannya semua lukisan cantik-cantik, kristal-kristal luar biasa. Tapi alhamdulillah Syafi'i itu Harus ke bawah. sunnahnya ke bawah. Tapi kadang-kadang kata mundur tadi. Allahu Akbar. Kesempatan Makanya ada, kalau Ibu dengar sajadah aja, nah, itu juga pastikan tidak mengganggu kekhusyukan sholat kita. mau kenalan. Sejadah yang banyak yang gambar-gambar. Kawan. Mau kena kawan, ya juga kadang-kadang. Ya. Makanya kita pandai-pandai lah. Cuman seorang wali Allah tuh Bu Nur, dia tidak lagi melihat kanan kiri. Biar aja lah orang pakai mukena 4 tingkat. Kita dengan mukena seadanya, insya Allah kalau kita betul-betul khusyuk tuh insya Allah tak terbawa. Tapi terbawa juga Bu. Tuh kalau sholat tarawih tuh luar biasa. Keluar yang bagus lagi. Keluar kerencang langsung. Rancang aslinya. Ya nggak apa-apa sih. Kita kan kalau sholat memang harus pakai yang terbaik. Memang betul Bu. Coba jangan berlebihan. Ibu di rumah pakai mukena yang udah teh air. Pergi ke masjid pakai mukena yang bagus-bagus. Cobalah ketika di rumah tuh kita pakai sutra-sutra kita. Nah itu dia tadi Bu Nora. Saya nggak vonis Bu, yang tahunya ibu sendiri. Iya Bu Nora. Coba di rumah. Ngaku kita, di rumah kita pakai mukena yang enak, yang tipis, yang udah lusuh. Ala basamnya. Yang paling hemat. Misalnya saya tuh setiap sholat tuh mukenanya yang saya juga gitu. Ngaku Bu Dewi. Kenapa Bu Nora? Kenaknya udah jelek semua. Rencananya tawadu, tapi pelit. Iya Bu. Lanjut ya.
Yang selanjutnya memberi isyarat dengan tangan ketika salam. Ya, nomornya Bu. Memberi isyarat dengan tangan ketika salam. Ini tadi malam saya cari fikih yang lebih jelasnya nih. Memberi isyarat dengan tangan ketika salam. Kayak mana contohnya Bu? Gini, sekarang dulu. Nggak usah ya Bu, tapi di sebelum bukunya namanya. Baca tadi malam. Subulul Maram. Bulughul Maram. Subulul Maram. Ya, ada bukunya tuh di rumah. Dia mengatakan itu boleh, tapi banyaknya fikih melarang. Makruh. Banyak itu. Ya kita bacakan hadisnya dulu Bu, biar kita nggak buat lagi habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa baca doanya? Udah lupa. Zaman kecil lupa. Bagus kan nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa itu. Iya. Sama SD gitu ya. Nggak dapat. Tapi jangan diamalkan. Alhamdulillah lupa. Itu Bu ya. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa ada Ustazah? Ya kan dengan fikih ini kan dulu umumnya kitabnya itu Indonesia ini kitabnya kan Syafi'i banyaknya Bu. Saya dikaji-kaji lagi berkembang, ditaklid lagi mana hadis yang lebih baik. Tidak menyalahkan, tapi kita di sini mengatakan ini makruh. Ya Bu ya. Jabir bin Samurah berkata, ketika Nabi SAW mengerjakan sholat di belakang Nabi, beliau bersabda, mengapa orang-orang itu memberi salam sampai melambaikan tangan mereka pula yang tidak ada bedanya dengan seekor kuda liar? Cukuplah seseorang itu meletakkan tangan di atas pahanya, lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Hadisnya enggak doif ini, nasa ini. Tapi kalau ada orang yang buka-buka itu enggak haram Bu. Cuman kita kan mau mengambil yang lebih baik kan makruh. Ibu kalau urusan makruh, urusan sunnah enggak usah terlalu perfect dengan orang dulu. Jangan sampai nanti orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ambil tangannya sini dulu, tangannya Bu Sri. Tangannya Bu Sri. Makruh Bu. Makruh ditinggalin ya Bu ya. Kami udah belajar fikih di Sokofa. Sama dengan sesapannya dia. Apa katanya? Macam dia aja yang belajar fikih. Dia kadang-kadang ini penyakit kita nih. Udah belajar fikih kayak gitu, merasa lebih baik dari orang. Coba yang sekali. Oke Bu, lanjut. Menutup mulut dan menurunkan kain ke bawah. Oke. Abu Hurairah, saya terangkan nanti Bu, menutup mulut tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang menurunkan kain ke bawah dalam sholat dan juga melarang seseorang menutup mulutnya. Maksudnya ini terlalu menjulur karena di zaman Rasulullah tempatnya kan tidak seperti kita Bu. Kalau kita harus menutup aurat. Kaki, telapak kaki ini aurat apa enggak dalam sholat? Aurat harus tertutup. Tapi ini yang dikatakan, insya Allah ini kaum pria yang tak boleh terlalu menjulur. Tapi menutup mulut berarti apa?
Cadar. Tidak bergerak. Ini hukumnya makruh. Anak-anak sering kali Bu. Iya. Dalam hati. Iya. Kita bilang kumat kamit lah anak mulutnya nak. Mana busuk ibu? Komat kamit atau enggak? Makannya. Apa dibacanya dia? Apa Bu? Nguap. Nguap. Siapa yang bilang nguap tadi? Nguap makruh Bu Novi. Ngapa gitu? Nguap itu kerjaan setan. Maka orang-orang sering nguap tuh ruqyah lah dirinya. Iya Bu Novi, kita sholat subuh tuh Allahu Akbar baru bangun tidur loh. Itu hukumnya harus menahan lebih bagus. Ditahan karena itu bagian dari setan. Di sini ada. Bukan di sini ada, saya udah catat. Di fikih sunnah nggak ada, tapi di fikih mazhab ada. Makanya saya tambah nih, menguap, menyilang jari jemari. Ya, salah satunya. Ustazah, ada yang mengatakan bahwa kayak pakai masker itu tuh nggak boleh, katakan salah satu Memang iya hukum fikihnya kalau ibu yang pakai cadar sholat cadarnya buka. Karena aurat yang boleh kelihatan ketika di dalam sholat itu adalah muka, telapak tangan. Nih, berarti buka nih. Perempuan yang bercadar makruh hukumnya sholat menggunakan cadar. Paham Bu? Cuman sekarang kalau masker ini kan beda kondisinya. Karena darurat ada wabah. Ada apa namanya asap dulu dan sebagainya. Cuman saya pribadi ya, insya Allah Bu, kita buka aja lah. Kan kita sholat. Semoga masjid dijaga oleh Allah. Amin. Cuman kalau ibu sudah flu, sudah menularkan, pakai masker. Nah, itu jadi kondisional ini memang fikihnya. Mana banyak maslahat dibanding kamu. Ibu udah meler-meler, nanti ibu jangkitkan ke kami, pakai masker. Tapi kalau enggak, insya Allah aman, lepaslah. Karena hukum asal tidak boleh menutup wajah. Makruh. Ya, ini kita lihat akad-akad yang pakai cadar kalau sholat kan dilepas. Sudah Bu? Sampai mana tadi? menutup Nah, mulut. Gitu ya sholat yang mukum. Komat kamit lah. Itu akan menambah kekhusyukan. Tapi komat kamitnya jangan berlebihan ya Bu, apalagi kalau sholat berjamaah. Komat kamitnya terlalu berlebihan sehingga mengganggu kawan sebelah. Sebagai yang ada yang pernah ibu sholat jamaah teman ibu kayak gitu. Allahu Akbar. Saya kemarin hari apa tuh jadi imam, ibunya di samping saya, Al-Fatihahnya kencang-kencang. Saya tunggu aja Al-Fatihah dia. Sholat zuhur tuh mengganggu. Lanjut, menahan kencing atau buang air besar atau hal lain yang dapat mengganggu ketentraman sholat. Berarti apa? Menahan kencing, buang air besar, menahan kentut, hukumnya makruh. Kalau makruh boleh nggak? ditinggalkan berapa? Ditinggalkan kalau misalnya dia rakaatnya masih jauh, ibu menahannya itu perjuangan. Udahlah, ngalah aja lah. Iya loh Bu, rakaat pertama udah akhirnya putar-putar di perutnya. Astagfirullah. Bertahan sampai rakaat keempat, bisa? Hebat ibu berarti. Meledak dia keren. Udah mau selesai kan? Apa Bu? Kalau sudah mau selesai, tahanlah. Satu rakaat itu insya Allah masih bisa Bu. Ya kalau masih bisa. Kalau udah nggak bisa putkan aja lah. Jauh tempat wudhu. Jauh tempat wudhunya. Jangan tempat itu ya. Nah,
Coba kan kita tahu status hukumnya. Makanya makruh, boleh lakukanlah. Tapi itu dari awal apa diingatkan dalam fikih nih Bu. Makanya urusan perut, urusan yang tidak beres sebelum sholat itu diselesaikan hajat-hajatnya. Makanya ada istinja, ada toharoh, luar biasa Islam ini. Masya Allah. Itu banyak jinnya tuh Bu Eli. Saya mohon maaf Bu, kita kalau nggak punya wudhu nggak kepingin ketut. Iya. Tapi kalau punya wudhu, ya Allah sebentar pun, itulah ruqyah. Iya betul. Iya. Iya memang Bu. Masya Allah ya. Iya. Ulang lagi. Mau tidur tuh jarang selamat. Iya, selamat ya. Kenapa gitu ya? Namanya izin berarti. Banyak jin yang mau diruqyah. Oke, Mas. Saya gitu juga Bu Nun. Kalau saya tuh di luar mudah jaga wudhu. Tapi di rumah nggak bisa. Masya Allah memang. Harus kita latih nih, Umat. Harus kita latih. Ya Umat ya. Gak usah dibahas. Ya, lanjut. Yang selanjutnya yang makruh dalam sholat, sholat pada waktu sedang mengantuk. Berarti apa Ibu? Kalau Ibu udah ngantuk berat, nggak tahu lagi rukun-rukunnya, tidurkanlah dulu sebentar. Dibandingkan Ibu sholat tidak menikmati rukunnya pun, baca Al-Fatihah kata kemana-mana. Ya. Kan ada skalanya sekali-sekali kita kayak gitu. Iya, terlalu lelah. Untuk terlalu lelah. Biasa tarawih dah. Bisa semakan Tarawih ya. tarawih tidur sebentar. Oh gitu. Itu tetap itu nggak anu tuh do, Bu Der. Itu kan kekenyangan tuh. Makanya sunnahnya Rasulullah tuh luar biasa. Makanlah sebelum kenyang, sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Karena ibadah mentegak. Kita belum kenyang belum berhenti kan? Kalau bisa dapat berhenti. Oh ya. Bazir. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu mengantuk, hendaklah dia tidur terlebih dahulu sampai hilang kantuknya. Apabila ia mengerjakan sholat di waktu mengantuk, mungkin maksudnya hendak mengucapkan istighfar, tapi sebaliknya yang terjadi yaitu ia malah mencaci dan memaki dirinya sendiri. Takut dah, udah rukunnya udah nggak lagi bisa lagi. Tapi ini jangan jadi pembenaran ya Bu. Paham bahasa saya Bu? Memang darurat Ibu pulang dari mana, memang capek, bergadang ya. Ini jangan jadi pembenaran. Pembenaran arti kata ngantuk sedikit tidurlah isanya jam 12 saja lah nanti. Itu yang kita tak mau. Kita mau belajar menjadi sholatnya Nabi Daud. Gimana kemarin sholat Nabi Daud tuh Bu? Tepat waktu. Tidur. Untuk tahajud ya. Sholat, tidur lagi. Tidur lagi. Sebentar. Nggak ada niatnya Bu. Dia namanya sholat seperti Nabi Daud, sholatnya Nabi Daud. Jadi maksudnya kalau kita bangun malam, kita kan sekarang sholat tahajud Ibu jam berapa? Kok saya malu-malu bilang? Mantap tuh setengah 4. Jadi kadang-kadang jam 4. Nah, turun lagi kan jam 4 kan? Ya. Jadi kita belum mampu. Kalau sholat Nabi Daud itu kayak gini Bu Eli. Dia tidur cepat, kemudian dia bangun sepertiga malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi wa Qur'an tartila. Jadi dia tidur setengah 10 tuh udah tidur dia Bu. Bangun setengah 3 atau jam 2. Sholat dia tahajud malam. Habis itu dia udah baca Quran dan zikir, dia tidur lagi sampai menjelang subuh. Itu sholatnya Nabi Daud. Tapi kita kalau mengamalkan ini lewat subuhnya. Ngantuk. Kenapa? Pada zamannya belum mampu. Tapi itu lah sholatnya yang Nabi Daud. Itu yang paling bagus sebenarnya. Apa? Berani? Itu kita pembenaran. Karena kita belum mampu. Nah, ya kan Bu, karena kita belum mampu. Sama kayak tidur siangnya Rasulullah.
Kailula. Rasulullah tidur itu kapan sih? Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Menunggu waktu transisi minat duha ila zuhur. Disitulah tuh tidurnya Rasulullah 1 jam. Kalau awak tidur dari habis zuhur Sampai selesai. dewasa. Dengan adanya maulid ini Ibu, kita tuh mau meneladani Rasulullah di dalam segala hal. Dalam segala hal. Ampunkan kami ya Allah. Baik. Selanjutnya, ini sering nih terjadi di kehidupan masyarakat kita, menetapkan tempat sholat yang khusus di masjid. Cup. Cup. Penguasa masjid baca minumnya Mas Haji. Sejadahnya dari besok sampai besok di situ terus. Lambat pun dia nggak boleh ngisi. Itu nggak boleh, Bu. Berarti udah memang ada kejadiannya dari zaman dahulu ya? Iya, dari zaman Makanya dahulu. ada. Kalau sekali-sekali aja nggak boleh lah, tetap aja nggak boleh. Misalnya ada acara, Ustadz ini mau datang gitu Itu kan, dicup-cup. terus kita cupkan. Itu kan Kan nggak tiap hari kita ini ke kan situ. apa setiap sholat. Jadi bagusnya tuh kita Busri memperbanyak tempat-tempat sujud. Ya kan? Pergi ke masjid kita di sini, besok di situ, besok di sana. Tapi sering memang kita kayak gitu, Bu. Ya, sering. Saya juga gitu, kalau ngaji habis asar langsung, itu penduduknya itu aja di depan. Kayak ini deh. Ini kan nggak pas sholatku. Kan ada kajian tuh beberapa habis asar kita berjamaah langsung ngaji, kayak gitu kan? Langsung ngaji. Nah, ada kan kayak gitu. Ikut tadi kosong. Kenapa, Bu? Tadi kosong lari ke depan. Awak asisten Bu Neneng. Disepakati aja, Bu. Tempat duduknya yang sekali yang belakang ke depan. Cepat cepat sah. Oh, sampai cepat. Enggak sah, kadang yang udah datang duluan kalau milih yang belakang. Kayak gitu. Senyamannya. Nggak apa-apa, Bu, senyamannya. Cuma ada plus minus. Plus di depan apa, plus di belakang apa. Semuanya sama kan? Cuma yang saya khawatirkan yang di belakang suara nggak sampai, ditambah lagi tempat duduknya sejajar, sehingga Ibu nggak lihat saya, tidak menikmati materi. Kan nggak seperti itu kan, Bu? Insya Allah. Pekan depan boleh pakai kursi. Baik. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sibil. Rasulullah melarang seseorang ruku atau sujud seperti patukan burung gagak, duduk seperti duduknya binatang buas, dan menetapkan suatu tempat tertentu untuk mengerjakan sholat di masjid sebagaimana dilakukan unta untuk tempat pembaringannya. Nah, itu hadisnya. Ya. Bisa dipanggil, Mahat? Insya Allah. Dia nggak sampai haram, cuman makruh. Kita mau memperbanyak tempat-tempat sholat kita. Makanya salah satunya sholat sunnah itu disunahkan memang berpindah tempat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, berpindah tempat. Bisa dipahami bahasa saya, Bu, ya? Lanjut, menguap. Yang dibilang Bu Novi tadi. Hadisnya Abu Hurairah, tahanlah ketika kita menguap, karena uap-nguap itu bagian dari syaitan. Menguap. Oke, selanjutnya, Bu, sholat di depan makanan yang telah dihidangkan. Berarti apa maksudnya, Bu? Ibu busuk nggak arisan? Ada makanan yang di samping ibu, di depan ibu, ibu sholat sampingnya. Susah tuh. Saya pun gitu juga. Lagi ngaji nih, ini kue depan nih. Enggak busuk kan? Bu, taruh dulu, Bu, ya kuenya. Nanti kerja saya ngeliat kue lapis. Itu taklim loh, Bun. Apalagi dalam sholat.
Tetapi di hadis ini dikatakan begini. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila makanan telah dihidangkan dan sholat telah dikumandangkan iqamatnya, dahulukanlah makan. Hati-hati hadisnya ya. Nanti ibu baca-baca pula hadis itu terus. Hadisnya Ahmad dan Muslim, dia hadis sahih. Jadi apa maksudnya ini bu? Ibu bertamu ke rumah orang, setengah 12, dia sudah menghidangkan makanan. Lebih afdol makan dulu, baru sholat. Yang dikhawatirkan yang pertama tidak khusyuk di dalam sholat. Yang kedua menghargai tuan rumah. Ini fikihnya bu. Kalau di rumah sendiri dah. Enggak. Meli, kalau di rumah sendiri kita harus tahu kondisi Sumatera Tengah kita. Memang betul di dalam fikih kalau kita lapar kali pasti terganggu kekusukan ibu sholat, makan lagi. Tapi hati-hati setiap mau azan ditak terus ya bu. Ya setan tuh. Kebiasaannya kita yang tahu dengan kondisi perut kita. Tapi jangan pulang ibu 15 menit sebelum azan makan. Kenyang ya luar biasa. Sholat nanti nggak busuk tuh bun. Iya, itu mengganggu. Makanya sewajarnya kita yang tahu kondisinya. Itu ya. Diriwayatkan dari Nafi ini, apabila makanan telah dihidangkan dan iqamat sholat telah dikumandangkan, Ibnu Umar akan menyelesaikan makanannya terlebih dahulu, walaupun telah ia mendengar bacaan imam. Ini dalam keadaan sekali-sekali darurat ketika kita bertamu ke rumah orang, ya bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Menyilang jari jemari. Ini bu, dalam tidak sholat pun, setelah sholat pun makruh hukumnya. Dulu kita sering kan bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi-bunyi. Bunyi gini-gini. Oh, gini. Tapi kalau kita duduk gini aja, Boleh juga. biasa pun duduk. Enggak boleh juga ini. Apa lah bu? Habisnya apa namanya tuh? Bagian dari jin. Kok nyaman aja rasanya duduk di zikir. Menyilang jari jemari terutama di dalam sholat. Di dalam sholat. Kalau di dalam sholat. Selesai sholat. Dalam sholat. Waktu berzikir, menunggu waktu sholat. Iya menunggu waktu sholat. Itu apa kebanyakan kita kayak gitu kan? Iya. Kadang hilang jantung kan, kayak gini-gini. Ya walaupun makruh bu, Tinggal. kita mau yang terbaik. Melihat sesuatu yang dapat melalaikan. Ini belum ya? Belum, tinggal. Aisyah berkata, apa yang melalaikan di sini? Ketika Nabi SAW mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian dari bulu yang bergambar, beliau bersabda, gambar-gambar pakaian ini mengganggu perhatianku. Kembalikanlah kepada Abu Jaham dan tukarkanlah dengan pakaian bulu kasar yang tidak bergambar. Hukumnya makruh. Aisyah mempunyai tirai tipis yang dipasang di pintu rumahnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, turunkanlah tiraimu itu, karena gambar-gambar yang menggangguku dalam sholat. Masya Allah, tabarakallah ya Rasulullah. Makanya, kayak mana sholat kita? Belum bisa seperti sholatnya Rasulullah. Memang dihindarkan dulu bu yang mengganggu pandangan ketika di dalam sholat, yang mengganggu kesukaan. Makanya luar biasa yang punya musola sendiri di rumah, ya berbebas dia dari yang kayak gitu bu. Kita yang belum punya musola nih
melihat gambar, melihat cantik-cantik, ya pemandangan dan sebagainya mengganggu sholat. Jadi dari sekarang kita udah mulai tahu mana yang mengganggu aktivitas sholat kita, itu kita hindarkan. Itu pemicu untuk mengurangi kekhusyukan, akhwat. Mari khusyukan. Luar biasa ya. Kita dibuka oleh Rasulullah. Baju tak bergambar, kita pun baju kita masih kayak gini, misalnya kan. Tengok baju orang sholat berjamaah mah cantik bajunya lah, kayak gitu kita. Makanya kita jangan sampai menjadi fitnah bagi orang lain. Itu aja pesan saya. Walaupun ini yang bergambar ini masalah khilaf ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang penting pesan saya, kita bisa menempatkan diri di mana kita berada. Itu dulu. Di mana kita sedang berada supaya kita tidak jadi fitnah. Pola alam Islam. Cukup segini dulu akhwat di bab makruhnya sholat. Habis. Gak usah terlalu semangat belajar fikih Bu. Karena dia identik dengan hukum. Nanti lagi senang-senangnya saya takut ibu bilang, tunggu saja, jangan lanjutin dulu ya. Karena dia sedang identik dengan hukum. Insyaallah ada terpatri di dalam diri kita makruh di dalam sholat. Sudah kan? Insyaallah. Apa yang masih kita lakukan yang paling banyak di antara bab makruh ini? Muak, gerak jalan tangan, banyak gerak masih, ngantuk. Oh, pemajaman mata ya budayanya walaupun ini masalah khilaf ya. Menahan kentut. Ah, yang sering-sering kentut nih, ruqyah lalu. Kadang berjamaah itu kan berzikir kan, imam berzikir. Kita sibuk begini-begini. Itu yang mau kita ubah. Maksudnya tangan kan agak sakit sedikit begini-gini kan lah gitu kan sampai subhanallah. Di sela-sela. Iya, subhanallah. Berarti nggak boleh. Makruh. Adab aja. Subhanallah kita buka. Batal. Gimana? Bu Yun. Kalau lagi batuk keluar kencing dari bawah, batal nggak? Batal. Ambil wudhu, ganti celana, sholat lagi dari awal. Jangan sampai ibu bilang, aku kan kentut di rakaat kedua lagi berarti dari awal. Bang, itu Bu Yun ya. Kalau kita yakin itu kentut, tapi kalau ibu nggak yakin itu kentut, cairan yang harus kita pelajari kemarin ada madi, wadi, mani. Kalau wadi yang keluar batal, mazi yang keluar batal. Kalau sisa mani yang keluar, Tidak najis. batal apa enggak? Sisa enggak. Kita sering ada sisanya. Sudah mandi, sholat duha, kok keluar lagi dia nih. Insya Allah itu aman, karena dia bukan najis. Kita sudah mandi. Bukan? Dia kadang-kadang kalau kita ibu-ibu nih, Ustazah, dia kan ada bentuk tuh yang melalui vagina, ada yang melalui anus. Kalau melalui vagina itu membatalkan nggak, Ustazah? Saya yang di vagina ini mau kita pelajari dulu, Bu. Karena kan yang memang membatalkan itu kan lewat jalan yang biasa, kan gitu Bu ya. Tuh, saya nggak pernah ada kentut di vagina. Cuman ini gini Bu, biasanya tuh teman-teman yang keluar dari depan itu Bu, insya Allah dia dari belakang tapi dia ke depan. Dan bentar kita bicara gini ya. Yang kedua, itu kadang-kadang di vagina ibu depan itu bunyi sit. Satu, istinjaknya tidak hilang. Air numpuk. Enggak, memang ada setelah kentut lewat vagina. Di atas beda saluran. Iya, ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Hukumnya. Iya, ada yang mengatakan ini batal, ada yang mengatakan ini tidak batal. Cuman yang banyak itu lewat biasa.
Dan sekarang ibu keyakinan aja. Ini kentut apa enggak? Itu memang sering bu di bagian depan bu. Itu salah satunya bikinnya itu nih. Yang kalau memang terasa memang di belakang. Iya. Emang ada? Iya ada. Cuma itu nggak banyak. Cuma itu yang berbeda pendapat. Kalau ada ulama yang mengatakan batal. Ada ulama mengatakan insya Allah dia aman karena bukan dari dalil yang biasa. Tapi coba diperhatikan dulu ya bu ya. Kenapa dia sakit keluar dari depan tadi? Biasanya coba dia begitu. Wallah. Cuma yang saya nggak mau, ini kan masalah khilaf ya, masalah khilaf silakan ibu ambil yang mana yang paling baik. Tapi yang saya nggak mau itu ada juga ulama mengatakan zah katanya. Saya belum sempat takrib ini. Kentut dia kalau keluar kalau tak bunyi nggak batal. Saya nggak mau bikinnya, nanti saya cari dulu. Ada yang bertanya, kalau dia masih bermain di dalam perut, insya Allah aman. Paham nggak ibu? Kenapa bunyi-bunyinya? Karena Naik ya. Ada pengalaman. Itu nih. Tapi kalau sudah dia keluar angin itu bunyi atau tidak? Bunyi atau tidak bunyi, ulama ini paling banyak mengatakan ini batal bu. Cuma saya belum ketemu fikihnya Za, ada yang bilang nanti saya cari ya bu, belum sempat saya cari. Selama tidak berbau nggak? Iya. Batal. Orang banyak yang tidak berbau. Iya, buat kena bau dia dah kan. Banyak. Ayang diam sih yang bau kena. Saya tak pakai fikih itu dia. Kalau keluar itu batal aja lah. Iya, tapi bagus. Memang ada tuh fikihnya. Apa ya? Kenapa bu? Ya nggak bau, itu kan bunyinya kan udah jelas ya. Mau pus bunyinya, mau put, batal loh. Itu yang kita ada fikihnya bu ya. Bola cukup bu ya. Selamat berjuang di makhluk sholat. Insya Allah minggu depan kita sambung. Baik, ada game. Saya nggak bisa melihat siapa dulu yang di tangan nanti bu. Tunjuk aja Anda. Nanti kan akan bisa. Atau Saya bantu iya, Iya. Ya, ada game dari Ustazah. Siap-siap tangannya, cek dulu tangannya. Ada nggak? Jangan sulit-sulit ya Ustazah. bacaan sujud tilawah Tapi aja. sujud tilawah sama. Iya. Itu dia. Yang PR-nya. Iya. Iya. Nggak seru lah, semuanya hafal. Oh. Ada yang enggak sih. Bunda Ellen sedikit kecewa. Nggak adil nanti kak, semua pada. Ya baik, kuis aja Ustazah. Iya, kuis Nggak aja ya. apa-apa. Ya, karena kalau yang hafalan udah hampir hafal semuanya. Iya. Alhamdulillah. 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 Ibu yang dicinta Allah, sebutkan nama surat yang mendapat gelar Mu'awwizatain. Panitia nggak boleh. Panitia nggak boleh. Yang ikut tadabbur nggak boleh. Ayo, Kak Leni. Tapi ada panitia. Al-Falaq sama An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Barakallahu fiik sekali. Mana hadiahnya? Oke. Iya, dapat. Terima kasih Kakak. Lanjut Ustazah. Lanjut. Mu'awwidzatain. Kemarin di tadabbur. Siapa dulu tadaburnya bu? Ustaz Edi. Alhamdulillah. Setiap Selasa siang. Nah, lanjutkan tuh tadabur itu sambil mengerti tentang isi-isi Al-Quran. Ada di Sakofa jam 1 siang. Nah, Iya, ada baik. kelas tadabur di Selasa Siang. siang Jam 1. jam 1 Iya, sama ada di Ustaz sini. Edi. Arwan. Arwan. Oh iya, dia juga ada pasir tuh ya. Kemudian lanjut. Yang kedua, sebutkan 5 istri Rasulullah. Ayo. Karena ini masih bulan Maulud ya. Sebut aja, boleh. Bunda Ellen.
kecewa yang tadi. Khadijah, Aisyah. Maunya jangan 5 yang 7 kan? 5 aja. Iya 5 aja. Hafsah, Zainab, Zainab binti Jahsy, Iya, ada dua. Maria, Maria, Iya. Maria, Maria Topik. anak Ibrahim. Nah, Maria Kifira. Alhamdulillah. Serahkan kakak hadiahnya. Wah, yang dekat-dekat sini aja ya, yang di belah sana. Boleh diangkat. ya. Oh iya boleh Bude, silahkan Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang barisan 2 dari belakang. Ya. Ya, angkat tinggi-tinggi. Tadi saya nggak melihat soalnya udah gini, cuma duluan Bunda Ellen. Lanjut. Yang ketiga, Belakang lagi. apa lagi yang payah-payah? Materi hari ini Ya boleh. Sebutkan 5 makruh di dalam sholat. Tapi nggak lihat buku ya. Kalian buku. 5 aja Nggak sebutkan. lihat Google. Boleh silahkan kakak. Oh, Bunda duluan tadi. Ya. dengar suaranya. Berdiri satu. 1 bergerak. 2 Bergerak apa? Terutama ini sering Tiga, lakukan. memejamkan mata. 4 menahan kencing, BAB atau apa? Angin. Kentut. Ya, betul. 1 lagi menengadah ke atas. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Hebat-hebat ya ini ibunya ya. Luar biasa. Lanjut saja. Kelas. Nah, tiga. Kelas satu aja. Ya. Baik, juga dicinta Allah wa ja'alna min ahlil ilmi. Semoga dengan kita juga di majelis ilmu ini menjadi mudah untuk beribadah dan menjadi mudah dalam mengaplikasikan ilmu syariat yang ada di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, wa taqulan dan tarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam